Halo, selamat weekend dan juga salam sehat buat kalian semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua. Dan kembali channel Bung Harpa hadir di beranda kalian ya. Kali ini kita akan full bahas dua tim Liga Inggris, yaitu Arsenal dan juga Manchester United ya. Jadi ini full EPL dan oh ya, sebelumnya gue juga mau ngasih tau kalian kalau kalian lagi cari sepatu bola yang terjangkau harganya dan juga kualitasnya bagus. Ini kebetulan ada dari rekan gua, yaitu VV atau Venar Tuta Barat, mungkin kalian tahu, yang juga saat ini menyediakan sepatu bola yang ya brand namanya dia lah, Fate ya, V8 bahasa Inggris, jadi bacanya Fate. Harganya lumayan, kualitasnya juga bagus. Mudah-mudahan kalian bisa ya langsung aja DM, mungkin nanti di sini akan gue share alamat kontaknya atau DM-nya. Jadi kalian bisa langsung pesan ya. Oke. Kita langsung aja ke pembahasan topik inti, yaitu mulai dari Manchester dulu deh. Jadi ada beberapa tiga poin dari Manchester United. Yang pertama ada berita yang mungkin kurang enak. Jadi ada dua berita bagus atau dua berita biasa lah, satu berita kurang mengenakan, atau mungkin dua berita nggak enak ya. Yang pertama adalah Van der Sar ya, kalian pecinta MU pasti tahu, mantan penjaga gawang MU ini di era 2000-an lah, yang juga turut membawa MU juara Liga Champions tahun 2008, dikabarkan mengalami pendarahan di otaknya waktu liburan di Kroasia ya. Sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Karena apa? Karena datang dari seorang mantan atlet. Ya, ini juga menjadi pertanyaan dan juga mungkin bisa menjadi bahan diskusi ya. Kenapa ya seorang mantan atlet yang tentunya selama hidupnya pola keseharian itu relatif sehat, kok bisa bermasalah ya, kita nggak tahu lah. Gue bukan medis juga, tapi yang jelas ini jadi satu concern tersendiri. Dan kita berharap intinya adalah yang bersangkutan bisa segera pulih. Dan saat video ini gue rekam, dia atau Van der Sar masih dalam penanganan di intensive care unit ya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik cepat sembuh dan juga bisa kembali beraktivitas ya. Oke, itu buat Edwin van der Sar, pernah membela Fulham dan juga Juventus juga ya. Yang kedua adalah adios De Gea. Ya, ini menurut gue sih sebuah perjalanan yang sebenarnya dia dibilang jelek enggak lah ya, tapi dibilang wow banget juga mungkin ya. Itu tadi, ini sama-sama kiper juga kebetulan ya, sama Van der Sar tadi. Ya mungkin kalau dibandingin Peter Schmeichel dan Van der Sar, mungkin prestasinya atau pencapaiannya mungkin gak sebagus mereka. Tapi kebalik lagi sih, ada Gea juga datang di era dimana MU lagi declining. Ya kan, 12 tahun terakhir tuh. Dia 12 tahun berarti dari 2011 ya. Ya, 2011 saat itu ya lagi declining. Jadi ya, dan susah menjadi tolak ukur. Karena kalau kita lihat dari pencapaian pribadi, dia 4 kali mendapatkan gelar Player of the Year. Kemudian 2 musim lalu juga dia tampil sangat luar biasa, banyak melakukan clean sheet, kalau nggak salah 16 kali. Musim lalu atau 2 musim lalu dia 16 kali clean sheet. Jadi secara personal sebenarnya oke ya gitu, tapi ya nggak tahu lah. Dan ya menurut gue juga di video sebelumnya gue pernah mengatakan, terlepas dari apapun itu, perlakuan manajemen ke dia menurut gue kurang elok lah. 375.000 dolar pound sterling gajinya, terus diturunin hampir setengah, 200.000 pound, kemudian nggak jadi, bahkan disuruh waiting list ya, kayak pasien di dokter. Jadi kalau misalnya penjaga gawangnya nggak ada, baru lu masuk lagi, kalau ada ya lu cabut. Jadi nah, ini juga menjadi indikasi kemungkinan besar, seperti yang juga udah diberitakan oleh Fabrizio Romano, ini kayaknya Onana ya akan on the way ke Old Trafford nih, kalau ngelihat dari gejala MU melepaskan De Gea secara full. Dan artinya juga De Gea berarti free agent ya. Dan ini udah berkali-kali gue ulas, gue agak miris ya ngelihat Erik ten Hag yang terlalu ambisius untuk mendatangkan kiper modern. Yang menurut dia kiper yang bisa build up, oke, itu bagus, tapi ya ada mungkin agak sedikit mengganggu keharmonisan tim ya. Tapi gue mungkin salah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, yang berikutnya adalah soal belanja. Nah, belanja ini kan MU udah dapet
si Mason Mount ya, udah dapat Mason Mount. Terus ya mereka juga kemungkinan besar akan dapat Onana. Nah sekarang siapa nih yang tinggal satu lagi area yang mungkin harus dibenahi oleh Erik ten Hag ya, apalagi kalau bukan striker ya, karena mereka saat ini benar-benar almost they have none of the real number 9 gitu kan. Dan kemarin sempat mau beli Højlund, cuman kalau menurut pandangan gua harganya terlalu mahal, 80 jutaan pound sterling, berarti 1,6 triliun, luar biasa ya untuk pemain masih muda 21 tahun. Dan juga harus ingat kalau pemain seperti dia dari klub bukan semenjana lah, klub Atalanta, kemudian datang ke MU dengan pressure yang begitu besar dan langsung memanggul beban seorang sebagai target man, ini kayaknya sulit untuk dibayangkan ya. Kalau lu bandinginnya sama Haaland mungkin agak beda, karena Haaland sudah tertempa di Leipzig ya, Leipzig sama di Dortmund tekanan kan juga cukup lumayan besar lah, walaupun bukan sebesar Munchen atau bukan di liga-liga utama, tapi paling tidak gradasinya udah ada di sana. Dan ya Guardiola udah tahu lah dia apa yang mesti dilakukan, yaitu hanya nunggu di kotak penalti. Jadi udah rundownnya udah ada. Nah Højlund ini kan beda lah tekanannya di Atalanta, kemudian tiba-tiba ke MU, dan ya sangat besar lah. Bagaimanapun juga pendukung MU dibandingkan City itu lebih banyak, dan pasti suara-suara yang terdengar kalau dia sedikit salah aja lebih keras ya. Tapi kita nggak tahu, kita lihat, siapa tahu ada perkembangan yang mengagetkan, Højlund akan jadi. Tapi kalau menurut gue sih, balik lagi dari availability striker yang ada sekarang, menurut gue yang paling pas, dan gue heran kenapa ini nggak jadi-jadi, yaitu Harry Kane ke MU. Kenapa gue bilang begitu? Karena Harry Kane itu ya yang pernah mungkin gue ulas ya, adalah soldier atau pejuang tanpa klub yang mumpuni lah gitu ya. Sementara MU adalah klub besar tanpa seorang pejuang di lini depan. Ya nggak mungkin lo ngandelin Martial doang atau Rashford. Ya Rashford bagus, tapi kan nggak mungkin satu striker main week in week out, sementara musim depan MU akan bermain di 4 kompetisi sekaligus ya. Dan Rashford ini kan lebih bagus sebenarnya main di sayap, di flank kiri lah. Dia punya kecepatan, akselerasinya lebih berguna gitu. Nah satu lagi mungkin yang digadang-gadang udah lama sih ini berkali-kali, Osimhen, tapi nggak tahu ya, nggak kedengeran kabar, dan mungkin juga harganya terlalu mahal. Karena kalau kita lihat kita timang-timang, kemungkinan Osimhen ini 100 juta lebih ya. Sementara MU kemarin udah keluar untuk Mason Mount, dan juga nanti kemungkinan Onana sekitar 50 juta, jadi total 100 juta. Kalau dia beli Osimhen 100 jutaan lebih, itu bisa 250 jutaan, 200 juta lebih lah belanjanya. Jadi kalau Harry Kane, kabar terakhir itu di angka 75-an ya kan ke Munchen ya. Nah itu gue bingung kenapa dia nggak ke instead dia Munchen, kenapa dia nggak ke MU gitu. Di sana kan ada Rashford, ada Mason Mount, ada Harry Maguire, ada Luke Shaw, yang tentunya dia akan lebih mudah menguntungkan untuk kebutuhan tim nasional Inggrisnya Gareth Southgate. Ya tapi kita nggak tahu, kita lihat aja. Nah yang terakhir sebelum gue tutup, kita akan bahas dari Arsenal. Arsenal juga cuman salah satu tim yang belanjanya paling serius ya, karena memang mungkin penasaran, musim lalu mereka hampir juara. Setelah mereka mendapatkan Kai Havertz sekitar 70 juta, ini lumayan mahal. Kemudian mendatangkan Declan Rice 100 juta plus 5 juta add-ons. Dan kemarin mereka jual Granit Xhaka ya. Granit Xhaka tuh udah deal kalau nggak salah, udah deal lah 21,4 juta pound sterling hari Kamis kemarin. Jadi lumayan dapat. Jadi kira-kira sekarang berarti dia total pengeluaran sekitar 150 juta pound. Gua nggak tahu ya berapa lokasinya, mungkin lu ada yang lebih ngikutin, gua nggak ngerti. Yang jelas dia atau Arsenal sekarang mungkin udah saatnya juga mengoffload, seperti yang gue bilang tadi, 1 atau 2 pemain lagi. Nah, Thomas Partey kabarnya adalah salah satu pemain yang kadang-kadang akan keluar dari N5 karena memang masih layak untuk dijual. Nilainya juga mungkin gua rasa masih ada di angka 40, 50, mungkin lebih, kita nggak tahu ya, tapi gua rasa nggak akan di bawah 40. Ya untuk membalancekan keuangan juga ya. Tapi kalau disuruh pilih pasti Arteta nggak akan mau lepas. Bagaimanapun juga pelatih selalu menginginkan semaksimal mungkin pemain mengisi di skuadnya. Tapi kan ada juga manajemen, ada Edu yang
mesti memperhatikan juga aspek keuangan ya supaya nggak terlalu apa namanya berat lah begitu. Ya kalau Thomas Partey sih gue rasa banyak yang mau dan kabarnya dia mengatakan dia prefer untuk kalaupun pindah ke Juventus ya karena jadi sekarang ada banyak nih gelandang bertanya Arsenal ada Thomas Partey, ada Declan Rice, ada Jorginho dan bahkan juga El Neni kalau mau dimasukin. Oke, itu dulu supaya ada update dari gua. Mudah-mudahan bisa menemani hari Sabtu weekend kalian atau mungkin udah waktu lu nonton ini hari Minggu. Terima kasih udah nonton, selamat hari Minggu dan salam sehat.